tapi itu kelihatannya deket mas. Iya saya tahu, mas ngeliatnya di mana juga saya tahu katanya. Tapi nanti besok-besok mas naik lagi ke sini, nggak bakal ngeliat danau lagi katanya. Oke tuh, kata-kata itu saya simpen tuh di otak saya tuh. Danau itu memang ada San, kata gitu. Saya pernah masuk ke danau itu karena saya haus. Saya turun aja karena keindahan danau itu kan, saya turun. Saya ambil air tuh, saya cuci muka, saya minum, saya sedia air. Pas saya balik kanan, itu nggak ada jalurnya. Si Kirul ngedipin saya tuh, "Den, ntar aja bahasnya di bawah," katanya gitu. Gitu. So, kita jalan pelan-pelan kan, nggak bisa lari kan. Tapi ini di warung ini ada yang makan normal makan, tapi pada melotot bang. Maksudnya? Pada melotot. Ini makan, entah makan mie, entah makan apa, entah makan gorengan, tapi matanya pada melotot. Udah kita istirahat, kita bermalam di sini gitu. Besok kita turun, beranggapan bahwa ya mungkin danau ini nggak mau diliatin kali, nggak mau ditampakkan gitu. Oh ya udah, kita ngecamp malam-malam San, kita tidur. Pas pagi-pagi tuh udah mulai agak terang, kita buka tenda. Tahu gak San, kita pas buka tenda itu kita di pinggir danau San, katanya gitu. Yang bener loh. Nah itu memang apa mas nama danaunya? Nama danaunya Assalamualaikum brother, ketemu lagi di channel Jelajah Malam. Kali ini gue pengen menceritakan sebuah kisah, bukan gue sih yang mau cerita, orang intinya. Kisah tentang sebuah gunung, bisa dibilang ini atapnya Pulau Jawa. Itu adalah Gunung Semeru, di mana menyimpan 1001 misteri. Salah satunya adalah ada sebuah tempat yang memang dibilang ada yang nggak ada, dibilang nggak ada yang ternyata ada. Dan ini nggak semua orang bisa melihat tempat tersebut. Kali ini narasumber gue adalah seorang bisa dibilang suka ngebawa apa ya, kayak open trip. Jadi beliau memang spesialis untuk Gunung Semeru dan kadang-kadang bonusnya itu Bromo. Nah, ada sebuah kisah menarik yang akan diceritakan tentang keanehan di gunung tersebut. Lo mau tahu cerita kayak gimana? Gue juga mau tahu. Langsung aja gue perkenalkan dengan Bang Sandy. Apa kabar brother? alhamdulillah baik. Sehat? Sehat. Waduh. Agun-agun, anak gunung coy. Elah. Bang, lu dan gue dengar lu kan sering bawain ya, bawa trip gitu ya. Biasanya tuh satu trip berapa orang, Bang? Satu trip awal-awal kan nyor jati diri, pengennya banyak gitu kan. Pengennya banyak. Kalau bawa banyak tuh punya kebanggaan terbesar tuh, ya kan. Tapi kesini-sininya ya saya setiap bawa paling 10, 20. Paling 10. Paling 10. Kalau lebih banyaknya berapa sih? Paling banyak saya bawa pernah 50, 55 gitu. Cuma ternyata resiko lebih banyak gitu. Iyalah, gila. Lu memanajemen orang sekian banyak, sekian kepala, sekian karakter ya kan? Iya. Oke Bang, ini yang gue dengar kan, tadi kita sempat ngobrol, ada cerita lu ya, di mana lu ada sebuah tempat ya yang bisa dibilang tuh, bahkan gue sendiri aja belum pernah lihat tempat itu, satu Semeru gitu. Itu tempat yang unik ya, dan itu lu ngalamin waktu itu di tahun berapa Bang? Kalau boleh tahu. Jadi ini tuh kejadian malah sebelum gua bawa trip Bang. Oh, sebelum. Jauh sebelum. Pas lu masih sekedar hobi nih? Iya, masih sekedar hobi. Jadi dulu waktu masih SMA tuh, kita berteman, tadinya ada 7 orang, bahwa kalau kita nanti suatu ketika kita lulus, kita naik Gunung Semeru yuk gitu kan. Tapi ada cerita tentang Semeru, kita dulu sering baca-baca di buku, Google sebenarnya udah ada, cuman kan harus ke warnet dan sebagainya kan. Akhirnya makin gak sabar tuh, pengen banget ke Semeru nih gitu kan. Akhirnya tuh yang 7 orang ini saya ajakin nih ke Semeru yuk, ntar buat lulus-lulusan gitu. Oh, zaman sekolah nih? Zaman sekolah nih. Tapi akhirnya nih yang berdua nih, si Ferry sama si Kirul ini, Rap, udah kalau kagak ada. Dulu saya dipanggilnya Kurap dulu waktu zaman sekolah. Lantaran alergi. Kurap, enak bener keren. Iya, jadi kayak gitu kan. Rap, udah kalau anak-anak pada nggak mau, kita aja naik gunung dah. Katanya gitu kan.
Kata si Kirul nih, ya udah, ini tuh anak-anak kan udah buat ntar. Nabung sih tetap nabung, kita nabung yang satu hari 2.000, 3.000 dulu tuh kalau nggak salah naik Gunung Semeru itu Jawa Timur itu masih 250.000 masih bisa tuh. Kalau zaman sekarang udah nggak bisa kan gitu kan. Kayak itu ke sana. Akhirnya sih nggak cerita yang 7, berarti yang 5 orang ini, yang 4 orang ini nggak jadi. Oh gitu. Ya kan? Akhirnya saya jadi bertiga. Bertiga doang. Bertiga nih. First timer bertiga. Bertiga di ke Semeru di tahun 2001 tuh. Sono naik. Udah lah gitu. Ayo mau ikut kalau yang enggak nih gitu. Ah lu mau orang buat ntar gini nih. Jadi tapi ntar kalau lulus kita naik lagi ya. Ya. Padahal ntar pas abis lulus kita nggak naik lagi udah tuh. Udah lupa udah ngurusin masing-masing kan. Nah itu kita naik tuh bertiga ke sono tuh. Saya, Kirul dan Ferry, ya kan. Ferry dipanggilnya Ferot, Kirul tuh namanya Khairul sebenarnya kan, tapi dipanggilnya Kirul. Naik ke sana ke Semeru. Pada saat itu Semeru itu masih sepi tuh bang. Naiknya itu kalau nggak salah masuk tuh sekitar 7.500 deh kalau nggak salah. Berarti belum zamannya film 18 cm itu ya? Oh iya, 17. Lift belum zaman 5 cm 2012 deh kalau nggak salah. Itu emang gara-gara itu film tuh gara-gara dia tuh. Jadi semua jadi padahal makna film tersebut tuh belum tahu tuh bener apa enggak. Maaf lah itu kan. Ya kayak gitu akhirnya kita naik tuh ke Semeru tuh bertiga. Si Kirol sama si Ferry naik bertiga ke sono. Situasi Semeru tuh masih sepi. Kita datang ke pos pendakian. Kita juga nggak ngeliat banyak orang. Ada sih orang beberapa tapi yang turun, yang naik sedikit. Dari jalur mana naik? Dari Ranupani. Ranupani gitu. Kan jalur Semeru kan sebenarnya ada 2 jalur kan, Ranupani sama Ayek-Ayek tuh. Tapi kalau Ayek-Ayek kan biasanya buat jalur evakuasi aja, sama jalur pedagang biasanya bukan pedagang, nyari-nyari kayu bakar, evakuasi gitu. Nah kita naik ke Ranupani. Kita naik itu start tuh mulai jam 4:30 sore. Ya kan jam 4:30 sore. Kita naik nggak lama sebelum pos 1. Ya kan, ini kita langsung cepet aja diceritain dulu ya. Sebelum pos 1 udah mau mulai maghrib nih bang, udah mulai mau maghrib. Kita udah mulai, soalnya kan saya kan kalau bertiga tuh naik tuh ya gitu nggak terlalu diburu waktu gitu, nyantai aja gitu kan. Nggak ada kita nyampe jam segini harus jam segini, nyampe pos ini harus jam segini, nggak kayak gitu. Nggak narget lah gitu. Karena pada saat itu kan kalau sekarang orang naik target kenapa? Karena kan ada bookingan kereta harus pulang jam sekian gitu kan. Kalau dulu kan nyampe stasiun beli tiket kereta pulang bisa gitu. Ya udah tuh. Itu sebenarnya di awal naik pun kita kan lepas nih ya. Kita kayak semacam tidak punya beban, nggak punya apa. Kita di situ singkat cerita maghrib bang. Azan maghrib masih kedengeran tuh azan maghrib tuh. Azan maghrib kedengeran. Jadi kita berhenti matiin center. Itu sebenarnya ada 2 orang cewek yang naik gunung bang. Cewek dua-duanya? Dua-duanya cewek. Tapi nggak pakai senter nih. Kita nggak ada curiga, nggak ada apa gitu kan. Dia lewat ya brok, nggak bilang permisi, nggak bilang apa. Saya juga masih ingat jaketnya, yang satu warnanya merah, yang satu warnanya biru tuh jaketnya tuh. Tuh cewek naik kagak pakai senter. Si Ferry bilang orang sini kali gitu kan. Orang sini kali gitu. Oh iya kali. Yuk kita temenin yuk, kasihan nih nggak ada senternya gitu. Udah lah orang kita juga baru istirahat di sini gitu. Naiklah tuh udah. Itu kalau memang ini tercerita di akhir tuh nih ceritanya ini nih apa namanya? Itu sebenarnya cewek itu tuh nggak ada tuh sebenarnya tuh. Iya, sampai terus lah. Nah di danau kita ke danau Ranukumbolo itu kan sebenarnya ada 2 kali danau tuh. Dari pos 3 turun ke danau kan. Sebenarnya danau orang banyak ngecamp itu bukan di danau yang sebelah sini, tapi danau yang sebelah sana tuh lagi. Yang banyak di foto-foto itu kan danau yang sebelah sono. Tapi dari pos 3 itu kita turun, kita nyampe situ. Kita kan lu baru pertama kali ke Semeru ya. Apakah ini nih yang dinamakan untuk ngecamp Semeru tuh ini gitu kan? Masih ngeraba-raba tuh. Masih ngeraba-raba. Gini-gini udah gitu kan ada suara air kan kena angin loh. Nah, ada rombongan dari Sawangan. Rombongan dari Sawangan tuh. Bang, abang mau kemana nih? Ya saya mau ke Danau Ranukumbolo lah, gue bilang gitu kan. Kalau mau ke Danau Ranukumbolo bukan yang sini, tapi yang sebelah sana. Nah itu saya nggak tahu. Ya udah, wes ikut saya tuh. Jadi ini rombongan dari Sawangan itu 7 orang, tapi 1 orangnya orang Malang. Oh. Saudara di antara mereka gitu, orang Malang. Ya udah ke sono. Nah saya itu kan karena bertiga saya bangun tenda di situ.
Jadi gini, karena waktu itu Ranukumbolo itu kan luas tapi pendakinya dikit. Saya tuh nggak mau deket yang si 7 orang ini karena takutnya mereka tuh yang mau ada privasi sendiri lah dan sebagainya. Saya agak melipir sebentar. Cuman pada saat itu kan saya kan masih suka sama teman, masih suka minum dan sebagainya gitu kan. Wajar lah pada saat itu kan gitu. Ya kita tuh ngobrol sampai malam, ngobrol yang ketawa-tawa bertigaan doang gitu. Si yang 7 orang ini ngeliatin aja gitu, bang, kok lu ngobrol bertiga kayaknya rame banget kata gitu kan. Ya namanya kita ngobrol, kita masih sekolah ini gitu kan. Masih sekolah bang, iya masih sekolah gue. Dikira gue tuh udah kuliah atau kerja atau gimana gitu, enggak masih sekolah. Nah akhirnya tuh mereka ngerapetin tenda sebelah nama kita tuh. Gitu? Iya, sebelah nama kita. Nah mereka nih yang 7 orang ini ya nggak gitu, nggak minuman keras, nggak apa kayak gitu kan. Lurus-lurus aja deh. Lurus-lurus aja dah kayak gitu kan. Nah kita kan bawa banyak tuh. Yes. Saya kan kalau minum sendiri kan gak enak kan, saya tawarin mereka ini kita bukan buat mabuk, kita cuma buat ngangetin badan. Pantesan bang, lu udah jam segini lu masih pakai kaos aja kata dia gitu. Anget ya. Orang anget bang gitu. Ini kalau mau nih silakan nih ambil aja sendiri bang itu. Udah tuh. Besok paginya ya kan, udah tuh. Ternyata di Ranukumbolo itu cuman ada 7 tenda bang. Tenda saya, tenda si orang Sawangan sama 5 tenda lainnya. Masih sepi ya dulu? Masih sepi banget. Banget. Kalau memang butuh referensi foto ntar insya Allah saya kirimin fotonya. Iya, ya kan tuh. Apa namanya tuh masih sepi banget tuh. Ya udah tuh biasa kan bangun pagi paling jam 8 makan, packing jam 9 jalan lah ke Kalimati gitu. Kalimati jalan tuh. Tapi kan kita nggak yang Mas berangkat jam berapa? Kita bareng dong, nggak gitu. Karena saya berpikir gini, udah biarin gitu privasi mereka gitu. Benar. Kayak gitu kan. Belum tentu mereka suka bareng sama kita. Gitu, belum tentu suka gitu. Tapi kalau mereka mau bareng sama kita ya silakan gitu. Contohnya malah yang Mas ntar kalau pengen ke Kalimati, ntar bareng ya kita ya gitu. Ngobrol bertiga nih, nggak terbalik ya, harusnya kita yang dikit bareng sama dia gitu kan. Gitu. Akhirnya dia bareng lah tuh sampai Kalimati. Sebenarnya tuh mereka bareng sampai puncak akhirnya. Si 7 orang itu, iya 7 orang itu bareng sampai puncak gitu. Makanya bedanya pendaki dulu sama sekarang kan, kalau dulu tuh kayak jadi keluarga bang situ. Kalau sekarang nafsi tuh. Iya. Kebanyakan orang. Udah kebanyakan orang kayak gitu kan. Boro-boro mau tegur siapa ya. Kayak gitu. Di Kalimati kita nge-camp, terus jalur mau ke puncak itu kalau sekarang kan di belakang pos. Di belakang pos Kalimati itu ada jalur itu, sekarang jalurnya itu kan. Kalau dulu melipir dulu tuh. Melipir ke kiri, suruh agak jauh sih gitu kan. Nah, kita tuh mau kita ke puncak, saya bilang nih sama mereka, kita biasa muncak jam berapa, karena saya baru pertama kali ke Semeru, saya nggak tahu gitu. Muncak sih normalnya jam 1 katanya, cuman ya sebangunnya Mas aja katanya gitu kan. Ini kita memang kalau ngecamp di sini bilang gitu, sebenarnya ada lagi tempat ngecamp yang enak, jadi biar muncaknya kita nggak jam 1 kata dia gitu. Iya, kita agak naik ke atas dikit kata gitu. Saya ikut dah, saya kan yang bertiga nih, saya ikut Mas aja dah semua katanya gitu. Saya yang bertiga, ya wes kita agak ke atas dikit yuk kata dia gitu. Oke, kita ke atas tuh melipir lah. Jadi kita nggak, pertama kali saya ke Semeru itu saya nggak ngecamp di Kalimati untuk malamnya muncak tuh, gak di Kalimati. Tapi saya agak atas dikit sebelum Arcopodo. Ada tanah lapang sedikit kok. Sekarang kalau nggak salah cuma disaranin cuma sampai Kalimati kan kita kan? Memang sampai Kalimati karena si asuransi itu kan batasnya cuma sampai Kalimati. Kalau itu dia nggak tanggung jawab. Kalau misalkan ada yang kenapa-napa di atas nggak tanggung jawab kayak gitu. Cuman kalau kenapa-napa di Kalimati masih ada diklaim itu asuransi. Kita ngecamp itu sebelum Arcopodo bang. Ada sedikit tanah lapang lah untuk sekitar 2 atau 3 tenda lah. Itu Arcopodo lama tuh di situ. Udah mulai kita tidur, kita ngecamp malam-malam. Nah, saya kan biasa kalau malam-malam sekitar jam 10, jam 11 itu, saya tuh bangunin teman saya tuh si Kirul tuh. Kirul tuh tukang masak kalau di tim saya. Nah, kalau saya ini tukang yang bangun tenda, yang ngerapin tenda gitu. Masing-masing job desk lah. Masing-masing job desk. Si Ferry itu kayak yang, Rot ambilin air di, Rot ini kayak gitu. Nah, saya malam-malam bangunin Kirul tuh, Rul, gue lapar Rul, bilang gitu. Lo nggak bisa besok aja apa makan, ntar aja makan jam 1-an kata gitu. Sekarang gue lapar sekarang, gue bilang gitu. Akhirnya gini, rese lo, akhirnya dibangun si Ferry, Rot makan sih, kurap lapar nih bilang. Akhirnya kita masak Indomie tuh, masak Indomie. Lu mau ayam nggak Rap katanya gitu kan. Emang bawa ayam udah diungkep tuh ayamnya, tinggal goreng doang. Setelah habis masak makan,
baru enak tidur tuh, bisa tidur. Tapi malam-malam tenda saya ada yang goyang-goyangin tuh. Anggapan saya tuh nggak ada istilah ke setan, nggak ada bang. Saya beranggapan bahwa tetangga sebelah atau binatang buas gitu, misalkan kayak musang atau kayak gimana gitu. Nggak pikiran aneh. Nggak pikiran aneh, saya emang nggak pernah berpikiran aneh gitu kan. Buang gitu tuh. Tenda digoyang-goyang loh. Kalau angin masa terlalu, kalau angin, kalau ini kan gitu kan. Udah tuh, tuh tetangga kali itu mau. Rap, kalau tetangga pasti dia ngomong katanya. Iya. Ya kan? Pasti sopan lah. Pasti sopan. Ini mah binatang Rap, kata gitu kan. Mungkin bau Indomie kali tadi tuh, kuah Indomie lu buang di depan gitu. Jadi biarin aja lah orang di depan ini. Tidur saya tuh. Muncak lah, ya kan? Kita tuh muncak di situ start jam 2 baru bangun bang. Jam 2 baru bangun, start muncak tuh 2:30 atau jam 3 tuh saya lupa tuh. Tapi kalau dari Kalimati harus jam 1. Kan, iya kan? Jauh ya. Jauh. Saya tuh jam 3 muncak. Nah, muncak kita istirahat sempat di, kalau dulu ada Cimoro Tunggal namanya bang. Pohon cemara yang cuma satu, batangnya satu tapi dibecagak 2. Dan sekarang tuh Cimoro Tunggal itu udah nggak ada. Ya udah runtuh. Dulu ada Cimoro Tunggal. Menurut saya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Cimoro Tunggal itu adalah pertanda untuk kalau orang dari puncak, kalau udah ada Cimoro Tunggal berarti kita harus ambil kiri. Makanya ranger harus bilang, nanti kalau udah ketemu Cimoro Tunggal, pas turun belok sebelah kiri ya gitu. Karena kalau belok sebelah kanan itu jatuhnya ke blank 75 namanya 75, bang. Ya. Gitu. Korban mulu itu. Iya, makanya sekarang banyak korban blank 75. Iya. Karena si Cimoro Tunggal itu udah nggak ada. Nggak ada patokan. Nggak ada patokan. Akhirnya para relawan situ bikinlah patokan yang dari semen dan sebagainya. Tapi selang berapa bulan rubuh. Kan itu kan pasirnya bergoyang terus apa? Labil kayak gitu. Nah, makanya tuh Cimoro Tunggal itu udah nggak ada. Nyampe Cimoro Tunggal itu saya udah menjelang subuh. Jadi pada saat itu ini saya nggak tahu nih ini boleh ditengin apa nggak, karena kan standarisasinya kan di puncak itu sampai jam 9 kan. Cuman saya pernah merasakan bang bahwa di puncak itu sampai jam 11. Saya pernah. Gitu? Iya pernah sampai jam 11. Saya nyampe di atas agak siang. Ada rombongan lain juga itu dari Buaran Jakarta tuh. Timur. Ya, Jakarta Timur. Ya kan teman saya berdua nangis karena ini loh atapnya Jawa dan sebagainya gitu kan. Saya sebenarnya nggak pengen nangis, cuman gara-gara ngeliat mereka banyak yang nangis kan, ya Allah, karena kan itu capek banget ke atas itu kan banyak. Jadi saya ikut terharu tuh. Datang tuh yang ada namanya Elang, namanya si Elang dipanggilnya. Nih apa San, minum San gitu. Kita juga udah kenalan gitu di perjalanan. Diajak minum susu lah tuh sama dia tuh. Lumayan ada tenaga lagi lah gitu. Kita bawa air, teman air putih bang, air putih aja gitu kan. Udah tuh kita di puncak, kita foto-foto, kita bawa kita nyampe juga di puncak gini dengan peralatan gunung yang belum canggih, maksudnya masih yang seadanya, pakai jaket juga jaket Reebok doang bang, itu double. Reebok parasit ya. Jaket yang kayak gitulah. Terus teman tuh yang pakai sweater yang double 4, double 5 yang kayak gitu, belum punya jaket gunung gitu kan. Kayak gitu. Udah tuh di atas tuh sekitar ada setengah jam lah kita. Ayo San, kita turun yuk kata gitu. Yaudah lu turunnya duluan deh. Ntar gue nyusul, gue bentaran dong. Gue masih ada orang ini di atas gitu. Jadi gue duluan deh, ntar gue tunggu di bawah. Di apa itu bang, kalau yang katanya banyak makam situ, banyak in memoriam tuh. Klik namanya, klik. Banyak. Ntar gue tunggu di klik ya, kata teman saya nih. Ya udah lu duluan deh. Saya dulu kan naik gunung masih banyak yang pakai kupluk dan sebagainya. Teman saya tuh pakai kupluk biru tuh. Masih kelihatan kupluknya, kupluknya ada gitu. Saya masih ngeliatin, saya nikmatin puncak aja gitu kan, enak gitu. Dah turun lah gitu. Bang Lang mau bareng nggak turun bang? Duluan San. Teman-teman adik gue masih nikmatin puncak. Oh ya udah, saya turun sendirian bang. Teman saya masih kelihatan tuh. Cuman kan kalau turun Semeru itu begini, ada belok dikit dulu nih bang, gini. Nggak kelihatan dulu iya. Gitu. Pas udah gini, udah nggak kelihatan dia. Oh ya udah, berarti udah masuk hutan. Kayak gitu. Udah tuh, saya turun. Nyampe lah Cimoro Tunggal.
Cimurut Tunggal nih, berarti harus belok kiri. Saya ngerokok Sampurna Kretek di situ, nggak ada sebatang, nggak ada, sedikit doang. Tuh teman saya timbul dari belakang, Bang. San, gitu. Iya. Kok lo udah di belakang? Gue bilang, bukan duluan. Bilang gitu. Dari tadi gue di situ, kata gitu. Kagak ada batu, nggak ada yang nyempil, bilang gitu. Teman saya yang si Kirul bilang gini nih, udahlah kita turun aja, kita turun gitu. Jadi kita tuh nggak mau ambil pusing orangnya gitu. Udah kita turun dah. Di perjalanan ngomong ini kan dari Cimurut Tunggal ke Arcopodo itu kan lumayan agak jauh, Bang. Gue bingung kok lu tadi ada di depan sih, San, dan gue ada di belakang, kata gitu. Itu yang gue pertanyakan. Cuma ntar si Kirul ngoceh nih, biarin aja dulu deh. Ntar kita bahas ntar aja kalau udah di bawah, kata gitu. Jalan terus tuh gitu. Memang sih kita pada saat pendaki itu kita nggak luput dari minuman, Bang. Karena untuk penghangat, Bang, maksudnya. Kita nggak ada tujuan lain dah gitu untuk penghangat sebenarnya itu pada saat itu. Udah tuh minum dulu, udah gitu kita belinya dulu kan anggur putih karena kan biar mirip kan anggur putih tuh. Di jalan. Memang tuh kalau mau ke Arcopodo memang ada belahan untuk ke kiri, Bang, tapi kiri tuh agak jurang ke bawah. Yang sekarang jadi jalur sekarang turun. Itu situ. Tapi dulu belum dipakai. Kita turun tuh. Nah, di sela-sela turun gitu ada istirahat kan. Saya ngeliat ke sebelah kanan gitu, Bang. Kok kayak ada air gitu. Kayak ada air. Dikira cuma hanya genangan gitu. Saya lebih nunduk lagi, saya ngelihat nyata itu sebuah danau, Bang. Oke. Sebuah danau. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, teman saya juga ngeliat bertiga itu. Tuh ada danau tuh. Kita ke bawah yuk. Niatnya tuh kayak cuci muka lah apa. Karena kan kita nggak tahu tuh di situ ada danau apa enggak, kan baru pertama kali. Gitu. Baru pengen turun ada jalurnya kan. Baru pengen turun, si Ferry bilang, udahlah nggak usah. Tar aja di bawah ada Pantai Susuno enak gitu kan. Tapi itu danau keren, Rod keren, bilang gitu. Janganlah, udahlah, tar aja di bawah lah. Itu untungnya tuh si Perot ngomong itu. Kita nggak ke situ akhirnya, Bang. Lurus aja. Dan kita menganggap bahwa itu normal, ada danau di situ. Tapi kita nggak ke situ gitu. Tapi nggak ke situ, udah gitu. Turunlah sampai Kalimati. Selesai muncak nih, udah turun nih. Sampai selesai turun muncak, ketemulah rombongan yang si 7 orang itu yang dari Sawangan. Sebenarnya muncaknya bareng, turunnya juga bareng, tapi kalau turunnya udah masing-masing lagi gitu. Turun tuh. Saya pengen cerita nih sama yang orang Malang itu. Dia kan katanya pada saat itu udah 6 kali ke Semeru. Oh, udah lumayan hatam lah. Udah lumayan gitu. Bahwa saya pengen nanya nih, bener gak sih itu ada danau di situ gitu. Soalnya itu danau yang saya lihat sekilas itu kok danaunya bagus gitu. Tapi kata si Ferry, udah nggak usah ditanya, ntar aja kita di bawah gitu. Ya udah, akhirnya saya nggak tanyain tuh danau itu tuh ada apa enggak gitu. Saya menganggap bahwa cerita ini adalah sebenarnya awalnya tuh biasa-biasa aja semuanya. Nggak ada yang aneh. Bahwa itu normal lah. Kita naik gunung, ketemu cewek 2 gitu kan. Nah, saya baru sadar bahwa di Kalimati itu cuman ada 1 cewek doang, Bang. Cewek yang kemarin? Bukan cewek yang kemarin. Kan kalau cewek yang pertama juga saya nggak ngeliat mukanya. Cuma 2 orang. Tapi kan ada 2 orang. Iya. Nah, dan rombongan yang bareng sama ikut saya itu kan, yang saya ingat cuma ada 7 tenda. Saya tanyain tuh 7-7-nya, karena cuma 7 saya tanyain dong. Mbak punya temen nggak 1 lagi cewek? Oh enggak, Mas, saya cuma sendiri. Dia 5 orang tuh, sisanya teman-teman saya cowok semua. Selain Mbak ada lagi gak yang rombongan cewek di sini? Wah nggak tahu saya, Mas, coba Mas tanya gitu. Saya liatin dari jauh, saya liatinnya gitu, cuman ini cowok semua isinya, ini cowok semua isinya, ini cowok semua isinya. Jadi cewek cuma ada 1 orang doang. Yang cewek 2 orang itu nggak ada. Dari puncak saya juga liatin, sadar bahwa nggak ada cewek. Di Kalimati baru nggak tuh, oh iya gue pengen nanya cewek. Ini berarti siapa tahu ada temennya lagi di dalam tenda kan gitu kan. Nyata enggak tuh, si Mbak itu cuma sendiri. Saya cuma sendiri doang cewek. Ya udahlah, anggaplah itu biasa aja gitu. Udah tuh di Kalimati, harusnya sebenarnya normalnya itu adalah kita ngecamp lagi di Ranukumbolo, Bang, biar enak, biar nggak pegel gitu loh. Biar santai lah. Biar santai gitu loh. Itu posisi habis muncak itu di Kalimati itu sekitar jam 1 jam 2 lah. Ya kan, tadi kan saya di puncak tuh sekitar jam 11-an lah gitu ya. Di Kalimati kita packing dan sebagainya, packing rapi-rapi segala semua. Selesai tuh asar.
Kan kalau turun agak cepet ketimbang naik, ya kan. Saya turun tuh dari Kalimati langsung bablas Ranupani bang. Jadi nggak ngecamp dulu. Padahal maunya saya itu adalah saya ngecamp dulu di Ranukumbolo. Cuman si yang 7 orang dari Sawangan ini bilang, Mas nanti kalau pulang nginep aja di rumah saudara kami dulu nih di Malang katanya. Nanti di situ Mas bisa bersih-bersih, bisa istirahat dulu dan sebagainya lah gitu kan. Ya udah kita menganggap bahwa bertiga adalah inilah kita buat pengalaman baru aja nih, buat ada teman baru di Malang atau gitu. Ya udah akhirnya kita ikut rombongan dia. Turun tuh. Nah, pada saat saya turun, ya kan, itu kalau sekarang kan ada banyak warung bang, ada warung. Kalau dulu tuh ada tukang dagang doang bang, tapi kayak pencari kayu-kayu bakar gitu. Cuman dia sembari dagang lah gitu. Kalau sekarang kan sudah dibuka warung gitu, permanen gitu. Dan saya kan nggak tahu kalau memang di situ ada warung apa enggak, saya nggak tahu kan karena mau bawa pertama kali gitu. Cuman kalau dengar cerita dari awal sebelum naik tuh bahwa ada tuh warung di sebelah kiri itu di pos 1 katanya. Sisanya nggak ada warung katanya gitu. Oh ya udah awalnya kayak gitu. Nah karena dari Kalimati itu sekitar jam 2 atau setengah 3 lah itu. Berarti kan nyampe sekitar Ranukumbolo terus di sini kan udah menjelang maghrib bang. Ya kan udah menjelang maghrib. Nah itu agak-agak udah agak remang-remang seperti kayak gelap gitu kan. Nah kalau pos 1 saya apal emang. Cuman kenapa sebelum di pos 1 itu ada warung bang. Dan ada juga yang makan. Oh gitu. Ada yang makan, yang mesen ada gitu. Kayaknya gue inget-inget pertama pas naik kan, kalau pas naik saya maghrib tuh kan. Pas naik kayaknya nggak ada warung sebagus ini dah gitu kan. Nggak ada warung yang sudah ada tempat duduknya gitu kan, nggak ada gitu. Ini ada warung sebelah kanan bang. Sebelum pos 1. Saya bilang nih, lu inget gak lu cerita lu bahwa ada yang jual makanan hanya di pos 1 dan itu ada di sebelah kiri kalau kita naik. Tapi kalau kita turun berarti ada di sebelah kanan dong. Iya. Ini adanya di sebelah kanan sebelum pos 1 Rul. Saya kira lu ngedipin saya tuh. Udah ntar aja bahasnya di bawah katanya gitu. Udah itu. Kita jalan pelan-pelan kan, nggak bisa lari kan. Tapi ini di warung ini ada yang makan normal makan. Tapi pada melotot bang. Maksudnya? Pada melotot. Ini makan. Entah makan mie, entah makan gorengan. Tapi matanya pada melotot. Tapi semua normal. Contohnya kayak gini nih. Itu ambil lagi saya. Tapi saya liatin satu-satu tuh matanya pada melotot semua bang. Nggak wajar ya? Nggak wajar. Saya tanya nih sama teman. Lu lihat gak tadi tuh warung? Matanya pada melotot. Iya, gue udah tahu. Kita dibawa aja ntar kata gitu. Oh udah pada paham? Udah pada paham nih. Karena dulu kan saya paling bawel bang orangnya gitu kan, di antara si 3 orang ini. Si Peri orangnya pendiam, Kirul juga diem. Saya juga yang suka ngomong gitu suka. Ntar aja dibawa kita bahas. Oke. Dibawa dibahas. Nggak ada perasaan takut, nggak ada perasaan, karena kan mereka nggak menggoda kan. Iya. Udah dibawa tuh turun. Lalu tuh pas di bawah si yang orang Sawangan 7 orang itu nanyain lagi ke saya, Mas Andi jadi ikut saya gak ke rumah saya ke Malang? Gimana Rul? Boleh deh mas, ayo ke rumah saya. Bener diajak ke rumah dia. Bahkan anak-anak malam-malam tuh diajak main biliar, diajak apa. Cuman kalau saya, gue milih untuk tidur ya Rul, gue bilang gue istirahat lah, gue bilang gitu. Lu mumpung masih di Malang, ayo kita jalan-jalan lah. Nggak, udah lu aja lah, gue mau istirahat. Kita tadi siang baru ada di puncak Semeru nih. Malam-malam udah ada di rumah. Lu gila aja mau main lagi, lu bilang gitu. Gue sih kalau lu mau lanjut terserah. Memang keesokan hari itu Kiro sakit emang, demam jadinya kan. Gue bilang lu suruh tidur, lu malah kagak tidur, bilang gitu. Gue jadi begini, beli vitamin C, beli ini. Tetep nggak nolong, harus istirahat itu, gue bilang gitu kan. Malam-malam tuh saya cerita tuh sama si orang yang Malang itu, namanya si Mas Cecep, padahal orang Jawa tapi namanya Cecep. Iya. Mas, saya kemarin pada saat saya muncak, saya turun di Arcopodo, saya bertiga tuh. Saya ngelihat ada danau. Saya ngelihat ke sebelah kanan sebelum Arcopodo. Gitu. Iya, saya tahu kata gitu. Oh, emang danau itu ada. Kok kalau ada kenapa nggak dilintasi pendakian, Bang? Maksud saya itu begitu. Jarang ada kabar beritanya ya. Kan kalau misalkan danau itu bagus, harusnya dilintasi pendakian dong. Jadi biar
maksudnya bagus Dapat lah, view lah. dapat view gitu. Danau itu San, yang bisa melihat itu orang-orang beruntung. Kamu termasuk yang beruntung nih, kata gitu. Masa sih? Tapi saya nggak jadi ke situ, cuman ngelihat doang dari atas. Nah kalau saya sempet masuk, kata dia gitu. Itu. Sempat masuk, maksudnya kayak gimana nih Mas? Bilang gitu. Saya dulu turun sendiri, ya kan. Teman saya sama teman saya, cuman saya turun sendiri. Sama kayak Mas Andi waktu itu kan sendiri tuh turun itu. Nah saya memang haus, saya turun tuh ke situ. Tahu gak Mas tuh turunnya? Itu turun sekitar 1,5 jam sampai 2 jam tuh turunnya. Jauh banget dong. Gila. Tapi itu kelihatannya deket Mas. Iya saya tahu. Mas ngeliatnya di mana juga saya tahu, katanya. Tapi nanti besok-besok Mas naik lagi ke sini, nggak bakal ngeliat danau lagi, katanya. Oke tuh, kata-kata itu saya simpen tuh di otak saya tuh. Saya juga nggak nanya itu namanya danau apa Mas. Enggak, saya nggak nanya itu. Cuman danau itu memang ada San, kata gitu. Saya pernah masuk ke danau itu karena saya haus. Saya turun aja karena keindahan danau itu kan. Saya turun, saya ambil air tuh, saya cuci muka, saya minum, saya sedia air. Pas saya balik kanan, itu nggak ada jalurnya. Oke, saya positive thinking, kata dia. Mungkin saya capek, saya lupa tuh jalur mana. Saya cari-cari dari pojok ke pojok itu, saya nggak ketemu jalur. Akhirnya saya pakai ilmu navigasi, kata dia. Oke, kita cari punggungan. Karena kan kalau untuk turun gunung kita cari punggungan. Oke, saya harus naik dulu nih. Entah kelihatan mana gitu. Saya ini apa namanya, ranting-ranting sebagainya, kita cari punggungan. Itu posisi saya turun itu sekitar jam 11-an katanya. Berarti nyampe apa namanya, yang arah ke danau itu kurang lebih sekitar jam 1 kata dia gitu. Oke, saya turun tuh enak. Nah saya nggak ketemu jalan pulang, nggak ketemu jalan keluar. Udah saya pakai ilmu navigasi deh. Saya masih biasa. Cuman saya berpikir nih, takutnya air minum saya tersesat jauh, air minum saya habis. Saya punya plastik, ya kan? Saya punya plastik. Terus saya buka baju saya, dimasukin tuh ke dalam danau. Jadi dimasukin plastik. Diikat. Jadi saya pakai jaket doang. Kenapa? Jadi kalau saya minum saya tinggal peras. Kalau misalnya yang di akuannya habis. Oh ilmu baru tuh dalam hati saya. Tahu gak San, saya timbul-timbul tuh di mana katanya? Di mana Mas? Di Cimoro Kandang katanya. Kalau dari arah Tanjakan Cinta, Cimoro Kandang sebelah kiri. Iya tahu Cimoro Kandang. Iya. Jadi kalau misalkan dari arah puncak, Cimoro Kandangnya sebelah kanan tuh. Dia timbul dari arah situ. Dari situ timbul nih. Gitu. Dan itu sudah maghrib San. Saya dari jam 1 saya nyari jalan, sudah maghrib itu. Jalan katanya. Berapa jam itu saya jalan San, nyari jalan keluar situ. Oh gitu Mas. Iya, itu danau saya lihat. Tapi saya nyari jalan keluarnya saya nggak nemu katanya. Tapi itu saya dengar masih normal, masih mungkin udah lupa kali dalam hati lupa kayak gitu. Udah tuh. Cerita itu selesai. Tadi dia ngomong apa? Suatu ketika lo kesini lihat danau itu nggak bakal ketemu, kata dia gitu. Oke. Itu di tahun 2001. Kejadian yang tadi 2001. Oke. 2004 saya naik lagi. 2004. Ya kan. Saya naik lagi. Ya kan. Terus saya di sana ada kenalan namanya Mas Entot namanya. Mas Entot. Dia sih emang rumahnya di sana, jadi sering bolak-balik Semeru lah. Kayak gitu. Si Mas Entot itu saya nggak cerita tentang itu. Saya pokoknya pengen naik Gunung Semeru lah. Saya nggak cerita. Tapi saya liatin dari arah bawah pengen ke, soalnya kan kalau dari arah bawah kita pasti pengen muncak, berarti malam kan, nggak mungkin kelihatan. Pas turun saya liatin memang bener nggak ada tuh danau. Oh mungkin musim kering, nggak ada. Saya masih positif terus, jadi nggak, orangnya nggak ini dah, nggak yang dimistis-mistisin gitu. Oke. Nggak ada tuh kayak gitu. Nah terus di tahun 2008 saya naik lagi, nggak ada lagi tuh danau. Berarti bener nih kata si Mas Cecep dulu nih, gua nggak bakal nemu tuh danau. Jadi yang terngiang-ngiang kata si Mas Cecep adalah, lu itu yang ngeliat danau itu orang beruntung aja katanya. Ya kan, kalau yang nggak bisa ngeliat ya nggak ngeliat, kata gitu. Oke. Nah si Mas Cecep tuh bilang, San, sebenarnya gue pengen ada ekspedisi katanya. Ini saya belum cerita nih bang ke dia nih tentang danau. Saya pengen ada ekspedisi sama volunteer setempat lah, gitu.
pengen nyari yang namanya sebuah danau katanya. Oke, nyambung nih cerita nih. Danau apa ya? Iya, danaunya itu lokasinya itu San, kalau kita mau menuju ke sana itu dari Ororombo belok kiri katanya. Wah, nyambung nih cerita nih. Tapi belum saya ceritain. Terus Mas, iya, anehnya tuh danau, kalau di peta kontur itu ada tuh danau. Tapi kalau kita datengin, ada beberapa orang yang sudah ke sana, tapi yang ke sana tuh yang petugas aja gitu. Nggak ada tuh danaunya katanya. Akhirnya kita melibatkan banyak organisasi gitulah. Kayak macam yang lain-lain, pokoknya organisasi tinggi lah bang. Nggak usah disebut lah. Nggak usah disebut lah. Karena takutnya salah saya nih gitu kan. Kayak gitu. Dan kuncen dan sebagainya. Terus Mas ikut bilang gitu. Nggak tahu, saya ditawari. Cuman saya masih bingung nih mau ikut apa enggak katanya. Ikut aja Mas, pengalaman baru bilang gitu. Tujuannya, sorry gue potong, berarti untuk mengetahui keberadaan persis danau itu ya? Oke. Karena di peta kontur itu ada. Tapi menurut cerita kok pas didatengin kok nggak ada, gitu kan. Oke. Udah tuh. Dan saya nggak tahu tuh Mas Nut ekspedisinya kapan, apa nggak saya tanya-tanya lagi. Karena si Mas Nut itu orangnya bukan tipikal yang suka WhatsAppan, suka BBM-an zaman dulu itu, bukan kayak gitu. Dia mah kita enaknya ketemu ngobrol gitu kan. Paling kalau WhatsApp gitu doang. Sandi kapan ke Malang lagi, kita ngopi di sini, kita ngopi di Ranukumbolo gitu-gitulah. Udah tuh. Singkat cerita saya ke sono lagi kan. Tahun dari 2008 saya ke sono lagi 2013. 2013 ke sono lagi. Gimana Mas ekspedisi kemarin? Jadi ikut? Jadi San katanya gitu. Oh, jadi. Gimana Mas? Seru Mas. Ada tuh danau katanya. Wah, gitu ceritanya San. Dibilang mengerikan, ya mengerikan tapi seru juga katanya. Nah, itu memang apa Mas nama danaunya? Nama danaunya ya kan mulai dari kita Ororombo, Cimorokandang kita belok kiri. Oke. Terus sampai di titik itu danau, di peta kontur kita udah mulai pakai jarumnya. Ini danaunya ada di sini. Tapi kita lihat ini hutan belantara biasa katanya gitu. Lah terus gimana? Lah itu dia. Sekarang peta kontur mana ada yang bohong sih katanya gitu kan. Tapi itu hutan belantara biasa. Akhirnya para sesepuh bilang, ya wes kita ngecamp di sini. Besok kita turun gitu. Oh itu emang ngelibatin berbagai elemen yang mulai dari kuncen, paranormal dan ranger dan segala macam ya. Kiai dan sebagainya gitu. Jadi banyak sudut pandang ya. Jadi disuruh stay dulu gitu. Stay dulu. Okay. Karena kan kita juga capek apa sebagainya gitu. Kita stay dulu katanya gitu. Udah kita istirahat, kita bermalam di sini gitu. Besok kita turun. Beranggapan bahwa ya mungkin danau ini nggak mau dilihatin kali, nggak mau ditampakkan gitu. Oh ya udah. Kita ngecamp malam-malam San, kita tidur. Ya biasalah kalau malam pada ngobrol dulu di tengah hutan gitu kan. Ya, saya kan biasa dia juga minum juga kan sih untuk ngangetin diri gitu. Pas pagi-pagi tuh udah mulai agak terang, kita buka tenda. Tahu gak San, kita pas buka tenda itu kita di pinggir danau San katanya gitu. Yang bener loh. Kita di pinggir danau San. Wah coba gue ikut tuh Mas, kalau ikut seru tuh Mas bilang gitu. Ya nggak bisa, udah aku aja yang ikut kayak gitu. Itu ada di pinggir danau. Dan itu kita ngambil foto, tapi kita tidak disebarluaskan, nggak boleh katanya. Oh gitu. Alasannya kenapa? Nah di sini alasannya dibilang nih Mas Sentot. Emang kenapa itu danau Mas? Emang tuh danaunya memang mistis atau gimana? Gini loh San, kalau menurut para sesepuh katanya gitu. Jadi dulu itu Danau Ranukumbolo itu tempatnya minumnya kayak entah macan kumbang, macan Jawa dan sebagainya. Habitat lah, ya kan ada burung belibis juga di situ. Gitu. Tapi sudah mulai kesini-sininya sudah mulai rame ini. Ini apalagi sekarang udah mulai rame nih ke Semeru orang tuh. Itu mereka sudah mulai terancam habitatnya. Nah, jadi menurut mereka itu adalah alam itu ngumpetin danau itu agar tidak dirusak oleh orang lain untuk para keanekaragaman hayati. Benteng terakhirnya mereka lah untuk di situ. Iya, kayak gitu katanya. Mantap juga kalau kayak gitu. Alam jadi berbicara dong Mas. Ya bisa jadi itu alam yang ngumpetin itu. Kan kita tahu namanya ada dunia alam yang berbeda dan sebagainya. Kayak gitu. Oh gitu ya. Dan ya itu dia. Kan Mas juga tadi kita sebelum syuting kita pernah ngobrol tadi kan Mas bilang sebenarnya binatang itu ada, cuman mungkin nggak ditampakkannya dirinya gitu kan.
itu bisa jadi, si Mas juga bilang gitu, bisa jadi itu sebenarnya tuh macan Jawa itu ada san berkeliaran, cuman memang tidak ditampakkan diri katanya gitu. Betul, banyak kepercayaan yang orang-orang ya praktisi di gunung tuh sempet ngeliat tapi kok nggak ketemu kan gitu. Iya. Jadi iya kayak gitu. Nah itu memang apa Mas nama danaunya? Nama danaunya Ranu Tompe. Ranu Tompe. Oke, Danau Ranu Tompe itu kayak gitu. Dan sampai sekarang pun saya belum pernah ngeliat danau itu lagi katanya. Kata si Mas. Yang orang sana aja berarti cuma sesekali untuk bisa ngeliat. Nah, di situ saya baru buka. Mas, di tahun 2001 saya pernah ngeliat itu danau. Saya pernah turun dari Arjopodo, sebelum Arjopodo saya ngeliat kanan ada jalurnya. Ngeliat danau itu. Dan itu danaunya indah banget. Emang danau itu indah san katanya gitu. Danau indah banget. Tapi saya nggak turun gitu. Karena teman saya pada saat itu udah langsung ngajak turun gitu. Nah, terus saya ngobrol lagi sama orang Malang, katanya danau itu hanya bisa dilihat orang-orang beruntung katanya. Termasuk tuh orang yang cerita dia pernah melihat, bahkan pernah cuci muka di situ. Dan turunnya itu dia lama untuk nyari jalan keluar. Kalau saya nggak sempat turun Mas. Memang itu yang dibilang beruntung adalah saya aja ke sana itu hutan belantara, baru pagi-pagi saya dikasih lihat. Berarti kan alhamdulillah saya termasuk orang yang beruntung, kata si Mas Ento. Dan mereka bahkan sempat ngambil fotonya juga ya. Ngambil foto teman buat arsip. Di keep lah. Di keep sebenarnya kayak gitu. Jadi saya berpikir gini dulu Mas, saya bilang itu, kalau memang tuh danau memang ada, bener danau ada ya, kenapa nggak dilintasi oleh pendakian gitu. Jadi untuk ada yang ngecamp di situ, ada yang ngecamp, justru itu san nggak dilintasi oleh pendakian. Bahkan Arjopodo pun orang nggak ada yang tahu lokasinya di mana kan, cuma ada nama posnya doang Arjopodo. Padahal Arjopodonya itu di mana kan orang nggak ada yang tahu. Saya juga masih bertanya-tanya pada saat itu Arjopodo itu apa? Ternyata Arjopodo itu adalah arca pada. Arca itu patung, pada podo. Podo itu kan kembar. Kan kayak podo itu sama kayak gitu. Podo aja sama aja gitu. Jadi Arjopodo arca kembar. Itu tidak dikasih tahu, hanya orang sini aja yang tahu. Biasanya orang-orang Kuncen tuh yang tahu. Gitu. Mungkin untuk hindarin hal-hal yang orang nggak bertanggung jawab. Iya, karena kan di tengah gunung belantara hutan kayak gitu, kenapa bisa ada patung? Berarti berapa ribu tahun ada peradaban di situ. Bahkan sampai Mas Not juga pernah cerita juga bahwa ada di Madakaripura namanya, itu ada sebuah gerbang, tapi gerbangnya gerbang arca, gerbang. Bisa jadi itu gerbangnya doang Mas. Tapi kan ke dalam-dalamnya kan banyak lagi tuh kehidupan. Bisa jadi nyampe Semeru sono kan gitu. Mungkin ada banyak situs yang udah kependem ya. Kependem. Bahkan kalau memang kita bisa melihat kehidupan berapa ribu tahun yang lalu, bisa jadi itu gerbangnya mungkin dalamnya itu candi semua dan sebagainya. Peradaban Majapahit mungkin ya. Jadi itu menghindari turis-turis asing melihat itu. Karena turis-turis asing kan mereka punya penasaran yang sangat tinggi. Biaya mereka berani bayar mahal. Kayak gitu. Makanya untuk harganya berapa cuy? Kayak gitu. Makanya sengaja itu diumpetin tuh si Arjopodo itu. Gitu. Dan pengalaman saya mungkin selama naik gunung yang paling saya nggak bisa lupa adalah saya melihat danau itu. Iya. Artinya ini ya danau yang memang nggak semua orang beruntung untuk bisa menyaksikan ya. Jadi bisa dibilang ada setengah tabir alam di situ ya. Memang bisa percaya dibilang gaib ya gaib, dibilang gaib ya alam gitu. Karena tujuannya pasti alam punya caranya sendiri untuk melestarikan habitatnya lah gitu. Iya. Ya makanya kalau andaikan di gunung pun, kalau orang membicarakan tentang maaf ya gitu kayak pocong, kuntilanak apa gitu, menurut saya itu hal biasa menurut saya ya. Biasa. Tapi kalau menurut saya hal yang menakutkan di alam ya, di gunung tadi pantai apa ya, saya bisa ngeliat Mas tapi Mas nggak bisa ngeliat saya. Itu yang paling saya takutin. Artinya beda alam itu tuh yang paling saya takutin. Karena kalau ketemu kuntilanak pocong itu mah ya udah tinggal lewat aja lah kayak gitu. Cuman kalau udah diumpetin kita mau baliknya susah, nggak tahu caranya baliknya. Betul. Itu dia yang paling saya takutin tuh. Itu bro, jadi ini kisah dari salah seorang ini bisa dibilang beliau ini sekarang udah
bahkan sempat bawa trip ya, artinya lu udah lumayan hafal lah ya daerah-daerah sana ya. Insya Allah bang. Dan kayak yang tadi lu cerita tuh menarik tuh, gue pernah denger yang tadi apa yang warung itu tuh, yang lu bilang orangnya pada melotot itu. Jadi gue ada salah satu cerita dari senior gunung juga mirip kayak lu, tapi bedanya lu kan hanya lewat melihat mereka. Kalau ini dia tersesat di alam mereka dan dia itu melihat ya namanya gaib itu. Kalau menurut dia bisa menyerupai manusia tapi tetap nggak akan sempurna. Jadi dia sempat ditawarin makan, dia nggak mau. Makannya pertama kayak manusia, tapi di saat mereka sudah makan itu mereka itu udah gak bisa bohong, itu liurnya keluar, itu bukan manusia gitu. Jadi mereka nggak bisa sempurna amat gitu. Ada hal-hal yang pasti masih bisa kita bedain lah. Ya begitu juga lu tadi, berarti dia makan tuh pada melotot gitu ya? Pada melotot, tapi itu makannya normal bang. Makan gorengan, makan apa, tapi matanya pada melotot semua, yang cewek yang cowok pada melotot. Gitu, makanya wah ini kayak udah aneh nih, udah kita jalan. Akhirnya teman saya udah ntar aja gitu. Iya, secara dia cuma nggak ganggu ya, cuma kita lewat ada dia ya udahlah gitu. Kayak gitu. Dan saya ingat pesan bahwa bukan warung, maksudnya ada yang jualan pada saat itu hanya di sebelah kiri kalau dari bawah itu di pos 1. Setelah itu nggak ada lagi yang dagang. Oh gitu. Nah ini pas saya turun, kenapa ada di sebelah kanan? Kan bahasanya di sebelah kanan kan, tapi bukan di pos 1, di sebelumnya. Dan ada bangunan warung. Saya pernah tuh ngeliat kayak gitu tuh. Nah ini kan biasanya bro nih yang nonton nih banyak juga pendaki ya. Jadi mungkin kalau lu pada, apalagi maaf nih bagi yang senior juga yang nonton, mungkin tahu tentang kisah si danau apa? Ranu Tompe itu bisa tulis di komen ya, karena ini legend ya. Bahkan bagi beberapa orang sana sekalipun ini sesuatu yang masih misterius, tapi diyakini keberadaannya karena memang pernah ada yang sampai sana, bahkan minum, bahkan sampai ngambil fotonya ya kan. Artinya memang ada sesuatu di danau inilah. Itulah namanya alam kita ya, kebesaran Tuhan ya, kita nggak pernah tahu apa yang disembunyikan, apa yang dilindungi oleh alam ya kan. Lo keren sih bro. Ini gue jadi cerita gunung itu bro nggak selalu mistisnya itu nggak selalu harus menakutkan, tapi bener juga ada sesuatu yang memang nggak bisa kita lihat, dan ada hal yang lebih menakutkan dibanding ketemu hal gitu. Bener kayak dia bilang, di mana kita terjebak di alam sebelah dan kita bingung mau balik kayak gimana. Iya. Tuh mungkin ya bang ya, mau ilmu gunungnya puluhan tahun tuh naik gunung, cuman kalau udah tersesat gitu bang, wah salam bang. Bingung mau balik kayak gimana, mau yasinan di dalam susah bang, keluarnya juga nggak bisa bang. Yang masalahnya kan kita nggak tahu nih kenapa kita bisa masuk situ, padahal kan kita nggak mau ya kan. Nggak mau. Ya itulah yang mungkin ya kita nggak pernah tahu ya, maaf yang mungkin banyak kisah pendaki hilang tuh apa menurut mereka kan banyak yang hilang tanpa jejak kan. Itu agak aneh juga gitu, apa mungkin ya walau alam, apa mereka tersesat di sana atau seperti apa. Tapi biasanya kayak gitu bro, yang gue dengar mereka kan punya waktu yang sama kita tuh berbeda. Mungkin di sana kita tuh tersesat mungkin nih ya sehari 2 hari, tapi ternyata kita dicari udah 2 minggu ya gitu. Iya. Ya percaya nggak percaya sih, tapi ya apalagi lu yang sering ke gunung, mereka ada bro, tapi bukan berarti kita jadinya itu mengistimewakan mereka yang berlebihan, enggak. Gitu, berarti saling menghargai aja. Lu dengan dunia lu, kita dunia kita ya kan. Nah kadang ada gitu bro yang gue pribadi nih yang gue nggak terlalu suka ya. Ada yang terlalu berlebihan gitu dalam budaya, bahkan terlalu jadinya mensakralkan, mengkultuskan sesuatu yang ya hebatnya mereka emang ada, tapi jangan jadi biasa aja lah gitu. Kita di agama juga diajarin kalau kita sama mereka hanya hijab sebatas kulit bawang kan, tipis itu gitu. Ya selama kita saling menghargai, dan kita juga satu, jangan pernah nantang ya bro ya. Kalau kita nantang ya mereka pun punya hak untuk melakukan sesuatu dengan kita, tapi kalau kita juga udah sopan, insya Allah lah nggak ada apa-apa ya. Iya insya Allah. Makanya selama saya naik gunung pokoknya saya cuma fun aja, pengen fun, makanya saya nggak pernah ada apa-apa gitu. Andai kan ada apa-apa pun kayak tadi tuh ketemu cewek, terus kayak semacam kayak ngeliat danau gitu, tapi saya nganggapnya itu hal biasa. Baru terungkapnya sekian tahun kan gitu. Positive thinking saya itu. Karena kalau ada suatu pemicu kita sudah tersugesti, jadinya bawanya mistis, bisa panjang tuh, ntar bisa ketemu ini. Karena kita sugesti kita sendiri yang iya. Walaupun emang ada, tapi kalau kita bisa ya apapun itu rasionalitas bro pertama. Nah itu baru namanya pendaki. Oke bro, ini sebelum gue tutup nih, mungkin lo buat yang nonton ada pesan gak nih, karena yang lo sering keliaran di Semeru lah, buat yang nonton apa gitu. Jadi saya sih cuman pesan sama pendaki-pendaki awal gitu ya, awalan gitu, pemula gitu kan, bahwa
jangan terlalu terpaku sama internet menurut saya, karena memang ada orang setempat yang bisa dimintai keterangan lebih valid sebenarnya. Kayak gitu. Jadi saya tuh pernah bawa tamu tuh kayak gini, Mas, ke puncak itu bawa airnya berapa, kata gitu. Misalkan ada yang cuma bawa seaqua kecil gitu kan, menurut saya bilang bawa seaqua besar gitu. Tapi kok di film itu nggak bawa minum, berarti kita kalau bawa aqua kecil cukup dong, kata gitu. Makanya jangan terpaku sama kayak gitu. Jadi makanya tuh film itu ada yang bikin sesat sebenarnya, Bang. Sebenarnya kan pengetahuan itu kan dari orang setempat yang sudah sering ke situ kan, kayak gitu. Harusnya sebenarnya tuh untuk satu orang naik Gunung Semeru itu 1,5 liter satu orang sendiri loh. Kalau bisa lebih gitu kan. Ya kalau bisa nih 1 liter air, 1 liter lagi Pocari Sweat, 1 liter apa lagi kayak gitu loh. Kok ini enggak, tapi di film itu kayak gitu. Banyak tuh yang kayak gitu, Bang. Jadi apa yang menurut mereka tuh film atau internet, di internet kayak jarak dari Kalimati ke sini cuman sekian jam kok gini, kayak gitu. Kalau menurut gua jarak tempuh itu relatif, bro. Jadi tergantung siapa lu. Iya. Kalau lu ranger, ya beda. Boleh. Jangan lu samain jarak ranger setengah jam, lu bisa 4 jam. Iya, kayak gitu, Bang. Jadi kebanyakan mereka tuh terpaku sama itu kayak gitu. Makanya sebenarnya pelajaran aslinya itu boleh lu dari internet, boleh kayak panduan gitu. Tapi untuk aslinya di alam itu ya orang-orang setempat yang tahu. Betul. Bahkan lu kalau bisa mau nanya sama si rangernya. Makanya kalau di Semeru itu sebelum naik ada briefing dulu gitu untuk pengetahuan itu kayak gitu. Oke deh. Tuh, bro, jadi bener sih emang setiap gue pribadi juga gitu, setiap ada gunung baru yang gue mau daki, pertama pasti gue akan cari tahu di internet dulu. Gitu. Oh begini, tapi di saat gue sampai di lokasi, gue pasti akan cross check literasinya dari orang setempat. Ini begini, tapi syukur-syukur ketemu ranger yang baik. Bro, ini gimana? Yang pertama gue tanya pasti apa? Air di mana? Itu kuncinya. Iya. kayak misalnya, ya maaf nih yang paling simpel aja. Gue naik gunung gede, gue dari bawah, bro. Paling gue aqua kecil. Karena gue tahu ntar air terakhir nih sebelum naik agak lama tuh deket Ciberem. Itu terakhir gue ambil air banyak tuh. Iya. Abis itu kan ketemu lagi di kandang badak tuh. Iya. Jadi kita harus ngerti titik-titiknya. Jadi kita bisa manajemen logistik gitu. Kita jadi nggak terlalu capek. Iya. Itulah literasi pentingnya, bro. Tapi juga jangan lu telan but-but, karena internet itu hanya sebagai referensi awal. Tapi untuk finalnya di lokasi lo harus meng-cross check semuanya apakah benar seperti itu. Nah, lo tahu gue ya. Kayaknya tengik banget. Ya udah, kalau gitu Bro Sandy, gue makasih banget nih lu udah mau mampir di channel gue, udah mau ceritain. Sama-sama. Kisah lo keren, bro. Semeru. Ya, lu kalau lu masih suka open trip nggak? Untuk sementara ini Semeru kan masih tutup, Bang. Iya, masih tutup. Iya, Bromo sih buka gitu. Jadi saya untuk sementara ini saya belum buka trip Semeru dulu. Lu khusus Semeru biasanya? Saya khusus Semeru doang. Tapi kalau memang misalkan ada request yang lain bisa sih gitu. Oh, bisa. Ya karena kan kita punya kawan-kawan juga gitu. Oh, ya udah ntar gini, bro, buat lu semua yang ibaratnya kali aja pengen bisa dibilang pengen ada punya guide atau apapun itu atau maupun open trip bergrup, nanti nomor Bro Sandy ini gua terterakan di sini ya. Dan buat lu semua baik para pendaki ataupun yang nonton maupun para ranger yang ingin juga berbagi kisah, lu bisa kirim voice note aja ke nomor yang kita tertera di sini. Kisahnya gini. Kalau menurut kita kisahnya layak untuk kita tayangin, kita akan hubungin lu balik. Kalau lu ada waktu, lu bisa datang sini. Kalau lu nggak ada waktu, gue yang datang ke tempat lu. Gitu, brother. Oke. Yaudah, gue Arfi dari Jajah Malam dan Bro Sandy undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.